Kegelapan bukan hanya sekedar bayangan di malam hari, tapi gelap yang mencekam, menggigit, dan menyisakan trauma. Pengepungan di Bukit Duri bukan sekedar film. Ini lebih kayak peringatan keras. Kalau lu pengen tahu dari siapa, jelas. Dari karya ke-11 sekaligus karya terbaru Joko Anwar yang memanfaatkan setiap detik ketegangan sosial di Indonesia untuk melemparkan gambaran apokaliptik yang bisa jadi nyata kalau kita terus diam. Film ini membicarakan tentang kegelapan Indonesia yang terus dibuka pintunya oleh ketidakpedulian kita sendiri. Apa yang ditampilkan di layar adalah apa yang mungkin terjadi kalau negara ini nggak berubah. Rasisme ada, kekerasan ada, pembunuhan, ancaman publik masih tampak sangat jelas. Sementara pemerintah ada di mana? Ya, jangan harap banyak lah. Mereka cuma sibuk bikin proyek besar tanpa benar-benar mendengarkan jeritan rakyat yang udah lelah. Kalau Indonesia nggak belajar dari sejarah, seperti kerusuhan 1998, film ini mungkin cuma refleksi dari kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Entah Joko Anwar benar-benar ingin mengingatkan, atau cuma sekedar cari cuan lewat penderitaan yang dipajang di layar. Tapi yang jelas, film ini memberi kita gambaran bahwa kita sedang menuju kehancuran yang kita buat sendiri. Nama Bukit Duri di film ini? Ya, Bukit Duri di Jakarta Selatan yang aslinya adalah SMA Negeri 8 Jakarta. Sebuah sekolah dengan predikat terbaik yang ironisnya menjadi tempat terburuk bagi anak-anak yang terperangkap dalam sistem yang lebih kejam. Ini bukan cuma sekedar lokasi, ini simbol. Joko Anwar bisa jadi melihat Bukit Duri sebagai tempat yang mewakili perjalanan yang penuh tantangan, mendaki, dan berduri tajam. Tapi kalau lo paham konteks sejarah sosial Jakarta, SMA terbaik sekalipun bisa jadi penjara buat murid-muridnya. Kenapa? Karena kondisi yang dihadapi mereka bisa lebih keras dari sekedar teori atau nilai ujian. Di film ini gue nggak akan menggambarkan secara spesifik, tapi ya itu juga karena plot yang memang gue rasa terlalu dipaksakan, cerita yang terlalu babi-bu, dan gak ada kejutan. Konflik yang ada terasa terpaksa banget. Hal-hal kecil yang seharusnya penting malah disingkirkan gitu aja. Seolah-olah film ini ngasih kita potongan-potongan puzzle, tapi pas kita coba susun, ya nggak ketemu bentuk yang jelas. Gue merasa banyak banget momen yang bisa jadi lebih powerful, tapi malah hambar. Gue kira dengan judul Pengepungan di Bukit Duri kita bakal dibawa ke sebuah pertempuran besar, entah itu fisik atau mental, antara karakter utama dan pihak yang menantang. Tapi ternyata ini lebih mirip main kucing-kucingan di Bukit Duri. Karakter utama cuma melibatkan segelintir orang, dan geng yang muncul itu seperti tambahan semata tanpa kedalaman. Pencarian karakter utama untuk satu orang saja nggak digali dengan serius, malah berakhir dengan feeling dan bakat keluarga yang jago gambar. Udah hebat banget emang. Bayangin aja, harusnya itu bisa jadi perjalanan intens dengan berbagai celah cerita, tapi malah jadi datar. Proses pencarian jalan keluar yang seharusnya penuh ketegangan malah lempeng aja. Kenapa nggak ada momen yang lebih menekan? Kenapa segala hal berjalan mulus banget tanpa hambatan? Gue secara pribadi nonton butuh ketegangan, tapi malah dapat kemudahan yang gak realistis. Bakar sana, bakar sini, sabet sana, sabet sini. Udah. Apa? Hanya pertunjukan brutal-brutalan saja. Film ini terlalu polos untuk judul sebesar Pengepungan, dan terlalu sedikit elemen yang bikin karakter utamanya kelihatan ada. Gue rasa sebagian mungkin agak setuju dengan kalimat ini. Karakter utama itu kayak kosong, gak punya apa-apa selain peran formal di cerita. Ya, gue gak tahu jujur kalau film ini dimaksudkan untuk jadi kritik sosial atau sekedar menampilkan sesuatu yang kita anggap menyeramkan aja. Tapi yang jelas, kita semua terjebak
dalam dunia yang terus bergerak maju. Tanpa kita sadari, kita malah sedang digiring ke dalam jurang yang lebih dalam. Jadi, pengepungan di Bukit Duri, ya mungkin lebih tepat disebut pengepungan diri sendiri.